Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pagi itu, Indonesia Air Flight 347 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta dengan harapan tinggi dari 215 penumpang yang siap memulai perjalanan menuju Makassar. Di kokpit, Kapten Haris dan kopilot Randy menyapa penumpang dengan senyuman hangat, sementara kru kabin sibuk menyambut dan melayani setiap penumpang dengan penuh perhatian. Seorang ibu muda, Aisyah, mengajak anaknya, Amir, membaca doa sebelum penerbangan, menciptakan suasana tenang di antara mereka. Di sudut kabin, seorang pria tua bernama Pak Budi memperhatikan dengan cermat layar instrumen, memastikan semuanya berjalan lancar. Anak-anak bermain di sepanjang lorong, sementara remaja saling berbicara tentang tujuan liburan mereka dengan semangat. Seorang pengusaha sukses, Ibu Sari, sibuk bekerja di laptopnya, menyiapkan presentasi penting untuk pertemuan bisnis di Makassar. Kapten Haris mengumumkan melalui pengeras suara, "Selamat datang di penerbangan Indonesia Air Flight 347. Mohon kenakan sabuk pengaman Anda dan nikmati penerbangan." Penumpang menyambut dengan tepuk tangan dan senyum, menciptakan atmosfer hangat dan penuh harapan di dalam pesawat. Di balik layar, teknisi pesawat melakukan pemeriksaan terakhir pada sistem navigasi dan keamanan sebelum penerbangan dimulai. Dengan semangat dan keyakinan, pesawat melaju menuju langit biru, membawa semua orang menuju petualangan baru yang penuh harapan. Di ketinggian 30.000 kaki, sistem peringatan pesawat tiba-tiba menyala, menampilkan peringatan tekanan hidrolik mesin kiri yang menurun drastis. Kapten Haris segera mengomunikasikan masalah ini kepada kopilot Randy. "Randy, kita mengalami penurunan tekanan di mesin kiri, mari kita periksa lebih lanjut." Kopilot Randy membalas dengan tenang, "Baik, Haris, saya akan memeriksa sistem hidrolik dan mencoba melakukan stabilisasi." Di kokpit, kedua pilot bekerja sama dengan sigap, memantau indikator dan mencoba mencari solusi untuk menjaga kestabilan pesawat. Sementara itu, penumpang mulai merasakan getaran kecil di seluruh badan pesawat, membuat beberapa dari mereka merasa gelisah dan cemas. Aisyah mencoba menenangkan Amir yang mulai menangis. "Tenang, Amir, semua akan baik-baik saja, kita berdoa bersama." Pak Budi yang menyaksikan layar instrumen dengan cermat, meminta kru kabin untuk memberikan informasi kepada penumpang agar tetap tenang. Ibu Sari yang awalnya sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya menutup laptop dan bergabung dengan penumpang lain yang mulai merasakan kekhawatiran. Kru kabin mulai bergerak di lorong, memberikan instruksi kepada penumpang untuk memastikan semua sabuk pengaman terpasang dengan benar. Meskipun upaya untuk menstabilkan pesawat, getaran kecil semakin terasa, menandakan bahwa masalah ini mungkin lebih serius dari yang diperkirakan. Tiba-tiba, suara keras menggema di dalam pesawat ketika salah satu panel di atap kabin pecah akibat tekanan udara yang meningkat. Angin kencang masuk dengan cepat, membuat seluruh penumpang dan kru kabin merasakan ketidakstabilan yang mengerikan. Kapten Haris segera mengumumkan, "Semua penumpang, harap tenang dan ikuti instruksi kru kabin dengan baik." Kru kabin bergegas mengamankan penumpang, memastikan semua sabuk pengaman terpasang dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Aisyah menggenggam tangan Amir erat-erat, sambil membaca doa perlindungan. "Ya Allah, lindungi kami dari bahaya ini." Pak Budi membantu penumpang yang ketakutan, memberikan kata-kata penenang dan memastikan mereka tetap tenang. Di kokpit, Kapten Haris dan kopilot Randy berusaha memahami sejauh mana kerusakan struktural pesawat telah terjadi. Angin yang masuk membuat tekanan di dalam kabin semakin tidak terkendali, menyebabkan keretakan menyebar lebih cepat dari yang diharapkan. Beberapa penumpang mulai mengalami kesulitan bernafas akibat aliran udara yang deras, menambah kepanikan di dalam pesawat. Dalam keputusasaan, Kapten Haris berdoa dengan tulus, "Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melewati cobaan ini." Angin kencang menyeruak masuk ke dalam kabin, membuat atap pesawat terkoyak lebih lebar dan langit biru yang mendadak menjadi ancaman mematikan. Sebagian penumpang tersedot keluar ke udara terbuka, menciptakan kepanikan luar biasa di antara yang masih berada di dalam kabin. Aisyah dan Amir berpegangan erat pada kursi mereka, mencoba untuk tidak terlempar keluar oleh hembusan angin yang kuat. Ibu Sari yang sebelumnya tenang, sekarang berteriak meminta bantuan untuk penumpang yang terjebak di luar kabin.
Pak Budi berusaha menenangkan mereka di sekitarnya. Tetap kuat, insya Allah kita akan melewati ini bersama. Seorang penumpang muda, Budi, berusaha menarik seorang ibu yang hampir terhisap keluar. Pegang erat kursimu, jangan panik. Kru kabin terus bergerak di tengah kekacauan, memberikan instruksi dan bantuan sebanyak mungkin kepada penumpang yang masih berada di dalam. Angin yang masuk membuat kabin bergetar hebat, sementara puing-puing logam terlempar ke langit dan terbawa oleh aliran udara yang deras. Amir, yang sebelumnya menangis, kini mulai menangis terisak-isak, sementara Aisyah mencoba menghiburnya dengan doa dan senyuman. Di tengah kekacauan ini, Kapten Haris memimpin dengan ketenangan. Kita harus tetap tenang dan mengikuti arahan kru untuk bertahan hidup. Penumpang yang tersisa berpegangan erat pada kursi, tali pengaman, dan apapun yang dapat mereka raih, berusaha menghindari maut yang semakin dekat. Di tengah kekacauan, seorang pria tua membaca doa dengan khusyuk. Ya Allah, kuatkanlah kami dan lindungilah kami dari bencana ini. Aisyah merasakan kehadiran iman yang kuat dari orang-orang di sekitarnya, yang mulai memberikan semangat dan ketenangan. Ibu Sari, yang sebelumnya sibuk dengan pekerjaannya, sekarang membantu penumpang lain yang mengalami kepanikan, memberikan mereka tempat duduk dan bantuan. Pak Budi, yang dikenal sebagai pria yang bijaksana, mengajak penumpang untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa agar Allah memberikan kami kekuatan dan keselamatan. Beberapa penumpang yang awalnya panik mulai tenang setelah mendengar doa bersama, menciptakan aura keikhlasan yang menenangkan di dalam kabin. Amir, meskipun masih kecil, ikut terpengaruh oleh suasana tenang ibunya dan mulai membaca doa bersama dengan pengawasannya. Kru kabin terus berusaha memberikan dukungan emosional dan fisik kepada penumpang, memastikan setiap orang merasa didengar dan dibantu. Di tengah perjuangan mempertahankan kestabilan pesawat, Kapten Haris tetap fokus pada tugasnya sambil memimpin doa bersama untuk keselamatan semua. Dengan tekad dan iman yang kuat, penumpang mulai merasakan harapan di tengah situasi yang tampaknya tidak terkendali ini. Kapten Haris berjuang untuk mengendalikan pesawat yang semakin tidak stabil, memantau setiap indikator yang menunjukkan kerusakan struktural. Randy, kita harus menemukan cara untuk mempertahankan keseimbangan. Periksa kembali sistem navigasi dan lihat apakah ada yang bisa kita lakukan. Perintahnya dengan tegas. Kopilot Randy, dengan konsentrasi tinggi, memeriksa sistem navigasi dan melaporkan. Saya menemukan beberapa sensor yang masih berfungsi, mungkin kita bisa mengalihkan daya ke bagian lain. Di dalam kabin, para penumpang semakin merasakan getaran yang kuat, namun upaya Kapten Haris dan kru kabin membantu mereka tetap tenang. Aisyah melihat Kapten Haris di jendela kokpit, memberikan senyuman penuh harapan sebelum kembali fokus pada doanya bersama Amir. Pak Budi mengajak penumpang lain untuk tetap berdoa. Dengan iman kita, insya Allah kita akan melewati cobaan ini. Ibu Sari yang melihat perjuangan kapten dan kopilot, merasa terinspirasi untuk membantu lebih banyak penumpang yang membutuhkan. Kru kabin terus memberikan instruksi dan memastikan setiap penumpang merasa aman, meskipun situasi di luar semakin mencekam. Kapten Haris, dengan ketenangan yang luar biasa, terus memberikan arahan kepada kopilot Randy untuk menjaga kestabilan pesawat. Dalam setiap detik yang berlalu, Kapten Haris merasa semakin dekat dengan harapan dan doa-doa penumpang yang memberikan kekuatan tambahan untuk terus berjuang. Menyadari bahwa tidak ada kemungkinan untuk mendarat secara normal, Kapten Haris memutuskan untuk mencari lahan darurat di kawasan pegunungan yang terlihat di radar. Randy, kita harus mencoba mendarat di daratan darurat. Arahkan pesawat ke koordinat yang telah kita tetapkan, perintah Kapten dengan keyakinan. Kopilot Randy mengonfirmasi, baik, Kapten, saya akan mengarahkan pesawat ke kawasan pegunungan itu secepat mungkin. Di dalam kabin, penumpang mulai merasakan perubahan arah pesawat, sementara Kapten Haris dan kopilot Randy berusaha keras untuk menjaga kestabilan. Ibu Sari memberikan dukungan moral kepada kru kabin, kita harus terus memberikan bantuan dan menjaga penumpang tetap tenang. Aisyah dan Amir terus berdoa bersama penumpang lainnya, menguatkan iman mereka di tengah ketidakpastian ini. Pak Budi, yang selalu bijaksana, mengingatkan penumpang untuk tetap sabar dan mengandalkan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi cobaan ini. Kru kabin bekerja tanpa lelah, memastikan setiap penumpang merasa aman dan didukung, meskipun situasi di luar semakin genting. Kapten Haris terus berkomunikasi dengan kopilot Randy, kita harus menjaga keseimbangan sebanyak mungkin, doa kita adalah senjata kita sekarang. Dengan tekad dan iman yang kuat, Kapten Haris memimpin pesawat menuju harapan terakhir di tengah pegunungan yang menjulang tinggi.
Saat pesawat mulai miring ke arah pegunungan, seorang ibu muda bernama Lina berusaha menarik anaknya yang hampir tersedot keluar kabin. "Pegang erat kursimu, Nisa. Jangan panik, kita akan melewati ini bersama," seru Lina sambil berusaha menenangkan anaknya yang ketakutan. Di tepi kabin, seorang pria bernama Budi melihat Lina dan Nisa berjuang, lalu tanpa ragu berlari membantu mereka. "Saya akan membantu kalian, pegang tanganku, kita harus tetap bersama," kata Budi dengan penuh semangat. Dengan bantuan Budi, Lina berhasil menarik Nisa kembali ke dalam kabin yang kini semakin tidak stabil. Penumpang lain yang melihat aksi heroik ini merasa terinspirasi untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi situasi sulit. Kapten Haris yang menyaksikan kejadian tersebut merasa bangga dan berdoa, "Alhamdulillah, semoga Allah selalu melindungi kita." Di tengah ketegangan, Aisyah melihat Budi dan Lina berdoa bersama, memperkuat iman mereka dalam menghadapi bencana ini. Kru kabin memberikan penghargaan kepada Budi dan Lina atas keberanian mereka. "Terima kasih atas bantuan kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian." Keajaiban kecil ini membawa harapan baru bagi semua penumpang, bahwa dengan iman dan kerja sama, mereka bisa melewati cobaan ini bersama. Tanpa peringatan, mesin kiri pesawat meledak, meninggalkan asap tebal yang mengisi ruang kabin dan membuat pesawat miring tajam ke satu sisi. Kapten Haris segera berkomunikasi dengan kopilot Randy. "Mesin kiri telah meledak, kita harus segera menyeimbangkan pesawat menggunakan mesin kanan." Kopilot Randy merespons dengan cepat. "Baik, Kapten, saya akan mengalihkan daya ke mesin kanan dan mencoba menjaga kestabilan." Di dalam kabin, penumpang merasakan guncangan hebat, sementara asap dan percikan api membuat situasi semakin berbahaya. Ibu Sari membantu penumpang yang terjebak di dekat mesin, memastikan mereka tidak terpapar asap berbahaya. Aisyah terus berdoa bersama Amir dan penumpang lainnya, memohon keselamatan dari Allah dalam menghadapi bencana ini. Pak Budi, yang masih tenang, mengajak penumpang untuk tetap percaya bahwa Allah akan melindungi mereka. "Percayalah, kita akan selamat dengan izinnya." Kru kabin berusaha mengurangi risiko kebakaran dengan menutup bagian-bagian pesawat yang terbakar, menggunakan peralatan pemadam api yang tersedia. Kapten Haris, dengan keahlian bertahun-tahun, terus memimpin timnya untuk menjaga keseimbangan pesawat. "Kita harus fokus dan terus berdoa." Dengan mesin kanan yang masih berfungsi, pesawat perlahan kembali stabil, memberikan secercah harapan bahwa mereka masih bisa selamat dari bencana ini. Di tengah kekacauan yang melanda pesawat, seorang anak kecil bernama Zara tetap tenang, membaca doa yang dia hafalkan dengan suara pelan. Aisyah melihat Zara dan merasa terinspirasi, mengajak beberapa penumpang lain untuk mulai membaca ayat-ayat Al-Quran bersama. "Marilah kita semua membaca surah Al-Fatihah untuk keselamatan kita," ajak Aisyah dengan lembut. Penumpang lain mulai bergabung dalam doa bersama, menciptakan suasana khusyuk yang perlahan meredakan kepanikan di sebagian kabin. Pak Budi memimpin doa, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, kuatkan iman kami, dan selamatkan kami dari bencana ini." Dengan doa bersama, penumpang merasa kedamaian dan ketenangan yang membantu mereka menghadapi situasi yang mengerikan. Ibu Sari yang melihat perubahan ini merasa bersyukur. "Doa dan iman adalah kekuatan kita sekarang. Teruslah berdoa, insya Allah kita akan selamat." Kru kabin juga ikut berpartisipasi dalam doa, memberikan dukungan emosional kepada penumpang yang masih merasa takut. Kapten Haris, mendengar doa bersama dari dalam kabin, merasa semakin yakin bahwa mereka akan melewati cobaan ini dengan bantuan Allah. Hikmah dari doa dan iman yang kuat menjadi kekuatan utama bagi semua penumpang untuk terus bertahan dan berharap akan keselamatan. Angin deras yang terus masuk ke dalam kabin membuat pesawat semakin sulit untuk dikendalikan, menambah tantangan bagi Kapten Haris dan kopilot Randy. "Kita harus menggunakan setiap alat yang kita miliki untuk melawan aliran udara ini," ujar Kapten Haris kepada kopilot Randy dengan determinasi. Kopilot Randy mulai mengatur ulang sistem kontrol, berusaha menstabilkan pesawat agar tidak terombang-ambing oleh hembusan angin yang kuat. Di dalam kabin, penumpang yang masih duduk di kursi merasakan kekuatan angin yang semakin meningkat, membuat mereka semakin cemas. Ibu Sari membantu penumpang yang merasa mual akibat pergerakan pesawat yang tidak menentu, memberikan mereka tisu dan air minum. Aisyah dan Amir berpegangan pada kursi dengan erat, sambil terus membaca doa bersama penumpang lainnya untuk ketenangan. Pak Budi, melihat beberapa penumpang mulai panik, mengingatkan mereka untuk tetap tenang dan mengandalkan iman mereka.
Kru kabin berusaha mengarahkan penumpang untuk tetap berada di tempat duduk dan menghindari pergerakan yang tidak perlu. Kapten Haris, dengan segala kemampuannya, terus berdoa sambil memimpin upaya menstabilkan pesawat. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan petunjuk-Mu. Meskipun menghadapi aliran udara yang kuat, kerjasama antara kru pesawat dan penumpang menciptakan aura kekuatan dan ketabahan yang membantu mereka melawan situasi sulit ini. Dalam perjuangan mempertahankan pesawat, Kapten Haris teringat pesan ibunya yang selalu mengajarkan pentingnya doa dalam setiap usaha. Randy, mari kita mengumumkan kepada seluruh kabin untuk berdoa bersama. Ini bisa menjadi kekuatan kita, ujar Kapten Haris dengan penuh keyakinan. Kopilot Randy mengangguk setuju. Baik, Kapten, saya akan mengumumkan ini sekarang. Di dalam kabin, suara pengeras suara menyampaikan, marilah kita semua berdoa bersama untuk keselamatan kita. Semoga Allah melindungi kita. Penumpang segera berhenti sejenak dari kepanikan mereka dan mulai berdoa dengan penuh khusyuk, menciptakan ketenangan yang luar biasa di tengah kekacauan. Aisyah, sambil membaca doa bersama Amir, merasa hati dan pikirannya tenang, percaya bahwa doa akan membawa keajaiban. Pak Budi memimpin doa di samping penumpang lainnya. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melewati cobaan ini dan lindungilah kami dari segala bahaya. Kru kabin juga ikut berdoa, memastikan setiap penumpang merasa didukung dan diberi kekuatan melalui iman mereka. Kapten Haris, merasa terinspirasi oleh doa bersama, semakin fokus pada tugasnya untuk menjaga kestabilan pesawat dan memimpin dengan bijaksana. Dalam momen menunggu ini, keajaiban kecil dari doa bersama menjadi sumber kekuatan dan harapan yang membantu semua orang bertahan dalam situasi yang sangat genting. Sebuah dataran luas di antara pegunungan terlihat di kejauhan melalui instrumen navigasi, memberikan secercah harapan bagi pendaratan darurat. Kapten Haris segera mengarahkan pesawat ke koordinat tersebut. Kita akan mencoba mendarat di kawasan pegunungan itu. Semoga Allah memudahkan usaha kita. Kopilot Randy mulai menyesuaikan jalur penerbangan, memastikan pesawat tetap berada pada arah yang benar meski kondisi semakin tidak menentu. Di dalam kabin, penumpang mulai merasakan perubahan arah pesawat, namun keyakinan dan doa bersama memberikan mereka kekuatan untuk tetap tenang. Ibu Sari mengajak penumpang lain untuk terus berdoa dan mendukung satu sama lain. Kita harus tetap kuat dan percaya, insya Allah kita akan selamat. Aisyah dan Amir terus membaca doa bersama, merasakan kedamaian yang membantu mereka menghadapi ketidakpastian ini. Pak Budi mengingatkan penumpang untuk tetap tenang dan mengandalkan iman mereka. Percayalah, Allah bersama kita dalam setiap langkah. Kru kabin bekerja tanpa lelah, memberikan dukungan dan memastikan setiap penumpang merasa aman meski situasi di luar semakin genting. Kapten Haris, dengan segala kemampuannya, terus memimpin usaha menurunkan pesawat menuju daratan yang terlihat seperti padang rumput. Meskipun kendali pesawat hampir hilang, harapan untuk pendaratan darurat tetap menjadi misi utama yang didorong oleh iman dan doa semua penumpang. Di tengah perjuangan mempertahankan pesawat, Mira, salah satu kru kabin, melihat seorang anak kecil yang hampir kehilangan pijakan di tepi kabin terbuka. Anak kecil, pegang erat tanganku, saya akan membantu kamu, kata Mira dengan penuh kasih sambil berusaha menjaga keseimbangan anak itu. Mira menarik anak tersebut kembali ke dalam kabin yang semakin tidak stabil, namun usahanya hampir membuatnya tersedot keluar bersama anak itu. Dengan pengorbanannya, Mira berhasil menyelamatkan nyawa anak tersebut, namun dirinya sendiri terjebak di tepi kabin yang robek. Maafkan aku, anak. Jaga dirimu dan terus berdoa agar Allah melindungimu, bisik Mira sebelum tubuhnya tersedot keluar dari kabin terbuka. Penumpang yang menyaksikan pengorbanan Mira merasa terpukul dan terinspirasi oleh keberanian serta ketulusan hatinya. Aisyah, yang melihat kejadian tersebut, semakin kuat dalam imannya. Semoga Allah menerima amal jariahnya dan memberikan kita kekuatan. Pak Budi mengajak penumpang lain untuk mendoakan Mira. Doakanlah Mira agar Allah memberikan tempat terbaik baginya di sisinya. Kru kabin lainnya terus memberikan dukungan emosional kepada penumpang yang merasa kehilangan, memastikan setiap orang merasa didengar dan dihargai. Pengorbanan Mira menjadi pelajaran berharga bagi semua penumpang tentang pentingnya kebaikan, keberanian, dan iman dalam menghadapi cobaan hidup. Beberapa penumpang yang sebelumnya tidak peduli dengan aturan keselamatan mulai merasakan penyesalan mendalam atas kelalaian mereka. Jika saja saya mendengarkan instruksi kru kabin lebih awal, mungkin saya bisa selamat, gumam salah satu penumpang sambil menunduk penuh penyesalan. Di tengah situasi yang genting,
Penumpang mulai menyadari betapa pentingnya mengikuti aturan keselamatan untuk melindungi diri mereka dan orang lain. Ibu Sari, yang melihat perubahan sikap ini, berkata kepada penumpang lain, "Marilah kita semua berjanji untuk lebih bijaksana dan taat kepada aturan keselamatan setelah kita selamat." Aisyah mendengar percakapan tersebut dan merasa tergerak untuk membuat janji dalam hatinya. "Insya Allah, saya akan lebih memperhatikan keselamatan dan iman saya." Pak Budi mengingatkan penumpang untuk tetap fokus dan tidak membiarkan penyesalan menguasai mereka. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan dengan keimanan. Kru kabin terus memberikan dukungan moral, memastikan setiap penumpang merasa dihargai dan didorong untuk tetap positif. Penumpang yang merasa bersalah mulai mencari cara untuk membantu penumpang lain, menciptakan semangat kebersamaan yang baru di dalam pesawat. Kapten Haris, mendengar perubahan ini, merasa lega dan berdoa, "Alhamdulillah, mereka mulai memahami pentingnya kerjasama dan iman dalam menghadapi cobaan." Janji yang dibuat oleh penumpang menjadi kekuatan tambahan yang membantu mereka terus bertahan dan berharap akan keselamatan di tengah situasi yang sangat sulit ini. Setelah perjuangan panjang, Kapten Haris akhirnya mendapatkan kendali penuh atas mesin kanan, meski dalam kondisi darurat yang mengerikan. "Kami mulai mendapatkan kendali yang lebih baik, fokus pada pendaratan, Randy," ujar Kapten Haris dengan tekad yang kuat. Kopilot Randy membalas, "Baik, Kapten, saya akan mengarahkan pesawat menuju daratan dengan hati-hati." Di dalam kabin, penumpang merasakan perubahan arah pesawat, membawa harapan baru bahwa mereka mungkin akan selamat dari bencana ini. Ibu Sari mengajak penumpang lain untuk terus berdoa dan mendukung satu sama lain. "Kita harus tetap kuat dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan kita." Aisyah dan Amir terus membaca doa bersama, merasakan kedamaian yang membantu mereka menghadapi ketidakpastian ini. Pak Budi, yang selalu bijaksana, mengingatkan penumpang untuk tetap fokus dan tidak kehilangan harapan. "Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian dalam cobaan ini." Kru kabin bekerja tanpa lelah, memastikan setiap penumpang merasa aman dan didukung meski situasi di luar semakin mendesak. Kapten Haris, dengan segala kemampuannya, terus memimpin manuver pendaratan darurat dengan hati-hati. "Kita hampir sampai. Tetap tenang dan terus berdoa." Dengan sentuhan harapan yang tumbuh di hati setiap penumpang, pesawat perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya menuju daratan yang terlihat seperti padang rumput, membawa mereka menuju keselamatan. Pesawat akhirnya mulai mendarat dengan benturan keras di daratan. Bagian ekor terlepas sepenuhnya namun badan utama pesawat tetap utuh. Penumpang merasakan guncangan hebat saat pesawat menyentuh tanah, sementara debu beterbangan dan suara dentuman memenuhi udara. Kapten Haris segera mengumumkan, "Semua penumpang, tetap tenang dan ikuti instruksi kru kabin untuk evakuasi dengan aman." Kru kabin bergerak cepat, membuka pintu darurat dan membantu penumpang keluar dari pesawat yang masih bergetar hebat. Aisyah dan Amir membantu penumpang lain keluar dari pesawat, sambil terus membaca doa untuk keselamatan semua orang. Ibu Sari membantu seorang penumpang yang terjebak di antara puing-puing, memastikan mereka keluar dengan selamat ke daratan. Pak Budi memimpin penumpang untuk berkumpul di area evakuasi yang aman, mengajak mereka untuk tetap tenang dan bersyukur atas keselamatan. Di tengah kebingungan dan trauma, penumpang mulai saling mendukung dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kapten Haris, dengan napas berat, melihat kondisi pesawat yang kini terbakar dan merasakan kelegaan bahwa mereka telah selamat. Dengan suara doa dan pujian, penumpang bersyukur kepada Allah atas keselamatan mereka, menyadari bahwa iman dan kerjasama telah membawa mereka melewati cobaan ini. Tak lama setelah pesawat mendarat, tim penyelamat yang telah melacak penerbangan segera tiba di lokasi dengan membawa perlengkapan medis dan spiritual. Para penyelamat segera memulai evakuasi, membawa penumpang yang terluka dan membutuhkan perawatan ke tempat yang lebih aman. "Kami akan segera membawa kalian ke tempat yang aman. Tetaplah tenang dan ikuti petunjuk kami," kata salah satu petugas penyelamat dengan lembut. Di tengah proses penyelamatan, penumpang yang terluka mendapatkan pertolongan pertama dan dukungan emosional dari tim medis. Aisyah dan Amir dibawa ke tempat yang aman oleh para penyelamat, sementara mereka berdoa bersama untuk keselamatan semua orang. Ibu Sari, yang terluka ringan, dibantu oleh petugas penyelamat untuk mendapatkan perawatan medis dan dukungan spiritual. Pak Budi, yang juga mengalami trauma, diberikan bantuan psikologis oleh para penyelamat untuk mengatasi kepanikan dan ketakutan. Kru kabin yang selamat juga mendapatkan bantuan, memastikan mereka dalam kondisi baik dan siap untuk membantu penumpang lain.
Kapten Haris dan kopilot Randy dipanggil untuk memberikan informasi kepada tim penyelamat tentang kondisi pesawat dan penumpang. Dengan bantuan tim penyelamat yang dramatis, sebagian besar penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara mereka semua bersyukur atas keajaiban yang membawa mereka keluar dari bencana ini. Para penyintas mulai menyadari nilai kehidupan, pentingnya kebersamaan, dan kekuatan doa dalam menghadapi cobaan berat yang baru saja mereka alami. Kita harus selalu menghargai setiap detik kehidupan dan terus memperkuat iman kita, ujar Pak Budi kepada penumpang lainnya yang sedang berkumpul. Ibu Sari, yang merenungkan kejadian tersebut, berkata, doa dan kerjasama adalah kunci yang membawa kita semua keluar dari bencana ini. Aisyah dan Amir, yang masih dalam proses pemulihan, merasa bersyukur atas keselamatan mereka dan berjanji untuk selalu menjaga iman mereka. Kru kabin yang selamat menceritakan kisah heroik mereka, menginspirasi penumpang lain untuk terus berbuat baik dan membantu sesama. Kapten Haris dan kopilot Randy berbagi pengalaman mereka tentang pentingnya ketenangan dan iman dalam menghadapi situasi darurat. Penumpang yang pernah merasa tidak peduli dengan aturan keselamatan kini lebih menghargai dan mematuhi setiap instruksi untuk melindungi diri dan orang lain. Kisah heroik kru dan penumpang yang saling membantu menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan betapa kuatnya iman dan kerjasama dalam menghadapi bencana. Para penyintas mulai merencanakan langkah-langkah untuk membantu mereka yang terluka dan mengalami trauma, menciptakan komunitas yang saling mendukung. Dengan pelajaran berharga dari bencana ini, para penyintas bertekad untuk menjalani hidup mereka dengan lebih bijaksana, penuh rasa syukur, dan selalu mengandalkan iman mereka kepada Allah. Setelah proses evakuasi, para penyintas menjalani pemulihan fisik dan mental, mengukir cerita baru dengan penuh rasa syukur atas keselamatan mereka. Kita telah melewati cobaan ini dengan izin Allah. Mari kita lanjutkan hidup kita dengan lebih bijaksana dan penuh iman, ujar Pak Budi kepada kelompok penyintas. Aisyah dan Amir kembali ke keluarga mereka, membawa pengalaman berharga yang menguatkan iman dan kepercayaan mereka kepada Allah. Ibu Sari memulai usaha baru yang berfokus pada bantuan dan dukungan bagi korban bencana, menginspirasi banyak orang untuk ikut serta. Kru kabin yang selamat, termasuk Mira yang telah berkorban, dikenang sebagai pahlawan yang menunjukkan keberanian dan ketulusan dalam menghadapi bencana. Kapten Haris dan kopilot Randy mendapatkan penghargaan atas kepemimpinan dan keterampilan mereka yang membawa pesawat dan penumpang menuju keselamatan. Para penyintas membagikan kisah mereka kepada masyarakat, mengajarkan pentingnya iman, doa, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan hidup. Masyarakat Indonesia pun terinspirasi oleh kisah heroik dan hikmah dari penerbangan Indonesia Air Flight 347, memperkuat nilai-nilai keimanan dan kebersamaan. Dengan hati yang penuh syukur, para penyintas melanjutkan hidup mereka, selalu mengingat betapa pentingnya iman dan dukungan satu sama lain dalam setiap langkah. Langit yang sempat terbelah kini menjadi saksi perjalanan iman dan perjuangan manusia untuk bertahan hidup, meninggalkan kenangan abadi tentang keberanian, doa, dan harapan yang tidak pernah padam.